Oke, ini adalah cara kita membaca candlestick minimal untuk nanti bahan dasar kita membaca analisa selanjutnya. Ya, kalau kita belum tahu harga pembukaan dan penutupan, nanti susah kita menemukan peluangnya. Berikutnya terkait dengan materi selanjutnya masih terkait dengan candlestick. Ya, masih terkait dengan candlestick. Ada beberapa materi candle atau pola candle yang kita akan sampaikan ya. Pola candle penting. Ya, mungkin kita pernah singgung sebelumnya. Yang pertama adalah doji, yang kedua adalah engulfing, yang ketiga adalah hammer nanti. Ya, berikutnya bisa dengan harami atau bisa kita ambil sebagai marubosunya. Ya, ada 4 sampai 5. Yang terakhir mungkin yang kelima bisa ditambahkan namanya harami. Yang pertama adalah engulfing ya. Kita bahas dulu engulfing. Ya, karena ini untuk kita belajar dasar, tidak masalah kita mempelajari pola candlenya dulu. Pola candle ini bukan nanti serta-merta menjadikan bahan sebagai menjadikan dasar untuk kita entry langsung, tetapi kita nanti bertahap dari awal kita pelajari dulu, baru nanti kita menginjak ke analisa berikutnya. Yang tadi pertama adalah doji. Doji ini pengertiannya harga pembukaan sama dengan atau harga pembukaan sama dengan penutupan atau hampir sama. Harga pembukaan hampir sama dengan tutupan. Harga buka hampir sama atau sama. Jadi hampir sama atau sama. Jadi gambarnya kalau kita contohkan, doji itu begini. Jadi ini kalau saya kasih warna merah boleh begini. Ya, seperti ini boleh, kemudian begini. Yang selanjutnya ekornya panjang. Ya, atau bodinya kecil sekali. Ini. Nah, bodinya kecil sekali karena memang doji itu harga pembukaan sama atau hampir sama. Jadi kalau yang ini adalah sama, yang ini hampir sama. Ada kadang di atas, kadang di bawah ya, tergantung kondisinya. Ada kalanya modelnya seperti ini, mungkin kita akan temu nanti seperti ini. Ada juga modelnya yang agak tebal begini. Ya, modelnya agak tebal begini. Ya, bisa juga begini ya. Ini adalah doji. Di mana doji ini berpeluang dan berpotensi untuk berbalik ya, berbalik dari arah ekornya. Kalau ekornya di bawah ini berpotensi naik, kalau ekornya di bawah berpotensi naik, kalau ekornya di atas berpotensi turun, ekornya di atas berpotensi turun. Sekali lagi pola candle nanti sebagai petunjuk kita untuk nanti kita bandingkan, kita evaluasi dan dianalisa dengan yang lain. Tidak bisa ini berdiri sendiri. Kemudian yang selanjutnya, pola candle selanjutnya, yang kedua, kita bisa buatkan yang kedua, yang pertama tadi doji, yang kedua adalah engulfing. Nah, engulfing ini artinya menutup atau menutupi. Yang ditutup apa? Yang ditutup adalah candle sebelumnya. Candle sebelumnya. Sehingga kalau saya contohkan misalnya awalnya marketnya naik, ya, misalkan anggap saja ini naik dulu, tidak ada penolakan yang berarti di sana. Kemudian disusul selanjutnya marketnya tiba-tiba setelah naik itu tiba-tiba turun panjang.
ya, tiba-tiba turun panjang seperti ini. Nah, ini yang namanya engulfing. Sebelumnya ditutup, candle sesudahnya. Dan tentu untuk memastikan ini ditutup atau tidak, ini harus selesai dulu candlenya. Candle ini harus selesai, tergantung time frame yang digunakan. Saya berikan contoh lagi, satu lagi, misalnya candle pertama adalah merah panjang. Ya, misalkan candle pertama adalah merah begini. Saya kasih contoh, awalnya candlenya merah begini, kemudian tidak ada penolakan di sana. Nah, tiba-tiba setelah candle ini merah, tidak ada penolakan atau tidak ada koreksi di sana, ini langsung berbalik arah dari merah menjadi hijau yang jauh lebih panjang. Ini adalah engulfing, sama-sama engulfing, ya, sama-sama engulfing. Yang pertama namanya bearish engulfing. Yang kedua namanya bullish engulfing. Bearish karena yang terakhir ini ditutup dengan candle warna merah, bullish karena yang terakhir ditutup dengan warna hijau. Sehingga ini mengindikasikan marketnya akan berbalik, dari awalnya ini naik akan berbalik menjadi turun. Dari market awalnya turun, karena ditutup ini berpotensi akan berubah menjadi naik. Kalau kita lihat secara logika, candle hijau ini dimakan oleh candle merah. Jadi yang dominan adalah candle merah. Kemudian candle merah ini dimakan oleh candle hijau, sehingga yang dominan candle hijau. Kita ikut yang dominan. Kita ikut yang dominan. Gitu. Ini namanya engulfing. Sekali lagi, pola candle ini tidak bisa serta-merta langsung kita jadikan sebagai patokan kita untuk trigger untuk entry. Tapi sebelumnya harus betul-betul difahami historinya bagaimana, support resistance bagaimana, kemudian ringnya bagaimana, dan seterusnya. Nanti kita bahas di technical selanjutnya. Yang terpenting menjadi petunjuk awal bahwa ini ada perubahan warna yang jauh lebih panjang dari sebelumnya. Ada perubahan warna yang lebih panjang dari sebelumnya, sehingga berpotensi akan menang di sana. Pertarungannya akan menang. Yang merah ini menang, maka berpotensi turun. Yang hijau ini menang, berpotensi naik. Ini adalah engulfing. Ada bullish, ada bearish. Ada bullish berarti mengindikasikan mau naik, ada bearish berarti mau turun. Berikutnya yang selanjutnya, yang ketiga, ya, pola candle yang ketiga ini adalah hammer dan shooting star. Hammer dan shooting star. Hammer ini yang berarti palu. Palu ini logonya atau gambarnya seperti ini. Kan palu itu kan ada pemukulnya, ada tangkainya. Ya, seperti inilah kira-kira. Kalau shooting star kebalikannya. Ini seperti palu tetapi tangkainya di atas. Hammer ini selalu berada di tren turun. Shooting star selalu berada di tren naik. Shooting star selalu berada di tren naik. Ya, nanti ada inverted hammer lagi juga. Ada inverted hammer. Tidak paham namanya tidak masalah, yang terpenting memahami konsepnya. Ada hanging man. Ada shooting star, ada hammer, ada inverted hammer, kebalikan dari hammer. Ya, kebalikan dari hammer. Yang tadi ekornya shooting star itu ekornya di atas, yang hammer ekornya di bawah. Nah, sekarang inverted hammer, ya, inverted hammer. Ini posisinya kalau hanging man dulu ya, hanging man ini posisinya sama, ya, posisinya sama, ya. Sedangkan ini ya kebalikannya dari hammer. Kalau hammer tadi tangkainya di bawah, pemukulnya di atas. Kalau inverted hammer ini tangkainya di atas, kemudian bodinya di bawah.
Nah, apa bedanya dengan shooting star? Ini kan sama, shooting star dengan inverted hammers. Sama-sama tangkainya di atas. Hanging man dengan hammer ini sama, malunya di atas, tangkainya di bawah. Yang membedakan adalah posisi. Kalau inverted hammer, ya inverted hammer ini berada di tren turun. Kalau hanging man ini berada di tren naik. Ya, hanging man itu seperti halnya orang menggantung. Jadi kalau hanging man, shooting star, hammer dan inverted hammer itu bodinya tidak sekecil seperti di doji. Kalau doji kan kecil, kalau hanging man lebih besar. Jadi lebih tampak di sana. Hanging man itu punya body yang lebih besar. Contohnya kalau kita gambarkan begini. Nah, ini. Jadi harga pembukaan dan penutupan bukan sama atau hampir sama, tapi lebih jauh. Kemudian ini tangkainya. Nah, tangkainya ini panjangnya tidak harus panjang. Ini minimal 2 kali sudah cukup untuk ini menjadikan sebagai hanging man. Ya, seperti ini. Posisinya berada di ujung tren atas kalau yang shooting star. Kalau yang hammer berada di tren turun dengan tangkai di bawah. Ya, kalau kita gambarkan ini kotaknya begini. Kemudian kita coba untuk kasih warna. Nah, ini posisinya berada di tren turun. Kemudian yang shooting star ini posisinya berada di tren naik atau di ujung tren atas. Ini untuk membedakan. Gambarnya hampir sama seperti itu. Kemudian kita coba untuk berikan gambaran yang di sini juga. Oke, kita kasih warna, kemudian kita kasih. Nah, warnanya bagaimana? Dengan hijau dengan merah tidak terlalu berpengaruh di sana. Yang terpengaruh adalah bagaimana bentuknya dan posisinya. Ya, maka saya buat gambar warna yang bebas. Ya, kita tidak mengamati warnanya hitam atau hijau atau merah. Yang terpenting satu bentuknya dan posisinya. Oke, seperti ini. Ini sama-sama berada di tren naik. Jadi yang ini juga berada di tren up. Ini berada di puncak di tren atas, sedangkan yang ini berada di tren turun. Oke, jadi kalau hammer modelnya tangkainya di bawah, kemudian pemukulnya di atas. Kebalikannya hammer, inverted hammer, itu ekornya di atas atau sumbunya atau tangkainya di atas, pemukulnya di bawah. Dua-duanya sama-sama berada di ujung tren turun. Nah, sedangkan yang shooting star ini pemukulnya di bawah, kemudian tangkainya di atas. Kemudian yang hangman kebalikannya dari shooting star ini, tangkainya di atas, tangkainya di bawah, pemukulnya di atas. Sama-sama trennya naik atau berada di ujung tren atas. Kalau kita membaca secara logika dari karakter candle, kalau kita membaca logika dari karakter candle, ini ketika tren turun, kemudian ada penolakan buyer. Ketika tren turun ada penolakan buyer, maka kemungkinan dia akan lanjut naik. Sekarang inverted hammer, ini posisinya seperti ini. Nah, logikanya kalau logika, ini kan bodinya di bawah, ekornya di atas, tadi secara karakter candle ini adalah penolakan seller yang kuat karena ekornya jauh lebih panjang, maka logikanya akan turun. Tetapi karena ini berada di tren turun, ya, kenaikan yang dilakukan oleh buyer sebelumnya ini menjadi tekanan. Sehingga ketika turun, tekanan buyer muncul. Ketika turun, tekanan buyer muncul. Atau buyer menekan. Awalnya dia turun, kemudian untuk naik sampai di harga ini sudah luar biasa. Berarti buyer punya kekuatan karena trennya turun, trennya berada di bawah. Tren turun kuat. Ya, tetapi dia sempat sampai naik melawan dari arusnya yang ada. Maka ini bagian dari tekanan juga.
ya, bagian dari tekanan buyer yang ada. Sehingga ini beda, perlakuannya beda. Ya, namun demikian nanti dilihat dari historis seperti apa. Adakah di situ supportnya? Kalau ada support yang kuat, kemudian didukung oleh candle sebelumnya ada penolakan-penolakan, maka ini seperti ini akan kuat naiknya. Meskipun logikanya dia turun. Demikian hanya dengan shooting star. Kalau shooting star normal, dia berada ujung tren atas, kemudian ada penolakan ke bawah. Berarti seller sudah muncul di sana, atau seller ini punya kekuatan untuk menolak. Kalau hanging man, nah ini yang logika berbalik lagi. Berada di tren atas, kemudian di sini ada penolakan. Nah, penolakan secara logika ini adalah penolakan buyer. Sehingga logikanya dia akan naik lagi. Tetapi karena ini berada di tren atas, tren naik, kemudian ekornya panjang, jangan lupa seller menekan sampai di sini. Artinya seller pernah mencetak harga sampai di sini, di ujung sini. Sehingga jangan diabaikan meskipun ini penolakannya di atas, trennya ke atas, ini minimal buyer itu sudah punya kekuatan menekan. Sehingga nanti kalau di sini ada buyer, ada seller lagi, ya maka kita bisa ikut sell saja di bawah, di sesudahnya. Ya, ini mudah-mudahan nanti bisa dimengerti. Biasanya yang teman-teman itu bingung selalu yang inverted hammer dengan hanging man di sini. Ya, nanti ketika pas ada kasus seperti ini saya coba akan jelaskan. Nanti biasanya muncul, ada kalanya muncul, nanti pas analisa saya coba untuk jelaskan di sana. Sehingga sebelum terjadi naik atau turun kita bisa lakukan satu analisa dulu. Kita lakukan probabilitasnya mau naik betul apa turun begitu. Oke, ini adalah hammer, shooting star, kemudian inverted hammer dan hanging man. Semuanya hampir sama, modelnya kotak, kemudian ada palunya. Ya, modelnya kotak, kemudian ada palunya tadi. Ya. Nah, ini seperti ini, hampir sama. Intinya kita lihat ada palu, ada tangkainya. Ya, minimal tangkainya 2 kali palunya, 2 kali bodinya. Yang selanjutnya, yang ketiga tadi ada hammer, shooting star sudah. Yang ketiga, yang keempat ini ya. Yang pertama tadi sudah ada doji, kemudian yang kedua ada engulfing, yang ketiga ada hammer dan kawan-kawan. Ya, tadi ada hammer, ada inverted hammer, ada shooting star, ada hanging man. Yang keempat adalah marubosu. Nah, marubosu ini adalah candle panjang yang tidak ada penolakan. Candle panjang yang tidak ada penolakan. Ada penolakan tapi kecil-kecil, ini masih dianggap bukan penolakan. Sehingga ini adalah kekuatan penuh. Ya, candle seperti ini adalah menunjukkan candle kekuatan penuh. Meskipun ada penolakan sedikit tidak masalah, tapi tidak terlalu berdampak ya dibandingkan dengan bodinya. Kemudian ada lagi yang satu lagi juga warnanya misalkan hijau. Ini adalah candle-candle berkekuatan penuh. Ya, meskipun ada penolakan sedikit tapi tidak terlalu berpengaruh, maka ini namanya candle marubosu. Candle marubosu berpotensi untuk lanjut lagi ya. Tentu nanti ini memperhatikan kondisi pasar sebelumnya. Tidak bisa serta-merta walaupun ini candlenya panjang belum tentu juga nanti 100% naik lagi. Ada banyak aspek, banyak faktor yang nanti mempengaruhi. Minimal kita terima dulu ini adalah candle penerusan. Jadi ini merah ini berarti penerusan naik, turun, yang hijau ini berarti penerusan naik. Ini bearish, ini bullish. Candle naik warna hijau, candle turun warna merah. Yang terakhir adalah harami. Nah, harami ini seperti hanya orang bunting ya, bahasanya kalau kita lihat di teorinya seperti orang bunting. Jadi besar, panjang, kemudian bodinya kecil begini, kayak ibunya dan perutnya. Artinya apa? Artinya kebalikan dari engulfing. Kalau engulfing tadi menutup ya, menutup sebelumnya,
Kalau yang harami tidak menutup, ya, bahkan lebih kecil. Nah, biasanya kalau ini lebih valid ketika dia minimal separuhnya. Kemudian berada di ujung tren atau berada di area support resisten. Ya, contohnya misalnya kalau saya kasih gambar, misalnya awalnya merah, ya merahnya panjang, kemudian selanjutnya ditutup dengan selanjutnya ada candle warna hijau. Ya, meskipun candlenya tidak terlalu panjang, meskipun candlenya tidak mengalahkan yang sebelumnya, ya ini bisa menjadi petunjuk bahwa buyer akan mulai muncul, buyer akan mulai menekan di sana. Sehingga hati-hati ketika sudah terjadi pergantian warna. Ya, ketika berada di area support dan resisten, kalau ini merah berarti berada di area resisten, support, sorry. Kemudian muncul candle warna hijau, meskipun tidak terlalu panjang, minimal ini sebagai sinyal awal, petunjuk ada pergantian warna di sini. Meskipun hanya separuh, ini menjadi harami kalau secara teori candlestick. Ya, terlepas dari teori candlestick, kita lihat adalah ada pergantian warna, kemudian berada di ujung support. Kemudian perhatikan sebelumnya, adakah penolakan-penolakan yang ada di sana. Penolakan itu saya maksud adalah ekor-ekor begini. Maka ini bisa menjadi petunjuk akan naik. Sebaliknya, kalau misalkan diawali dengan warna hijau misalnya, warna hijau panjang begini, kemudian selanjutnya ada candle warna yang berubah, ya, selanjutnya warna merah, dan ini berada di area resisten, maka pergantian warna meskipun tidak menutup candle sebelumnya, ini bisa menjadi petunjuk awal, ya, menjadi petunjuk awal bahwa seller bisa berpotensi untuk akan lanjut lagi, atau tren naik akan berubah menjadi turun. Ya, sekali lagi nanti banyak aspek, banyak faktor yang harus kita perhatikan. Ya, minimal kita tahu dulu ada petunjuk awal di sana. Oh, ini mau turun. Oh, ini mau naik. Oke, mudah-mudahan ini bisa difahami. Kalau nanti kurang paham bisa lihat materi yang sudah kita kirimkan kemarin. Di situ ada banyak materi terkait dengan pola candle, tapi saya lebih memberikan materi yang singkat ini, meskipun di materi yang kita berikan itu banyak sekali. Tapi saya fokuskan di 5 candlestick ini yang nanti bisa membantu memberikan petunjuk awal buat kita. Kalau tidak paham namanya, paling tidak konsepnya tahu. Tapi kalau 5 ini saya kira gampang, ya, mengenalinya gampang. Ada doji, ada engulfing, ada harami, ada marubosu, ada hammer dan kawan-kawan tadi. Berikutnya selanjutnya kita mencoba untuk mengkombinasi dari kelima candle ini. Nanti candle yang terbentuk, pola candle yang terbentuk bisa nanti kita kombinasi dan nanti akan membentuk pola candle utama ini.